Sahabat DKB, senang dapat kembali jumpa dengan dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Rosa, sebagai Manu Percakapan, ini sebuah program yang bicarakan tentang isu-isu yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita atau konsep-konsep tertentu yang perlu kita respons atau kita ketahui supaya dengan demikian kita dapat menempatkan diri dengan baik sebagai warga negara di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dan dalam episode kali ini kita membahas topik tentang dua identitas orang Kristen. Dan untuk membahas ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang lagi Pak Berti. Terima kasih. Ya, Anda sudah mengenal Pak Berti ya, karena bisa disebut sebagai narasumber tetap di acara Gema Kasih Indonesia dengan berbagai macam isu yang kita bahas. Beliau adalah seorang pendeta GKI dan berpelayanan di GKI Maulana Yusuf Bandung, seorang penulis buku, seorang penceramah, pernah juga mengajar di STFT Jakarta, ya Pak Berti ya, pernah ya? Betul. Di Fakultas Filsafat Teologi, Fakultas Filsafat Unpar, ya, pernah mengajar di sana, memberikan ceramah tentang masalah-masalah sosial politik, keagamaan, masalah antaragama dan berbagai masalah. Sangat luas apa namanya minat Pak Albertus Pati. Sahabat DKB, Johannes Lemena, mantan wakil presiden Indonesia pada era Soekarno, pernah mengatakan bahwa orang Kristen memiliki dua identitas, yaitu sebagai warga negara kerajaan sorga dan sebagai warga negara Indonesia. Singkatnya, kita adalah Kristen yang sekaligus Indonesia, Kristen yang sekaligus Indonesia, tidak dipisahkan. Inilah dua identitas yang melekat pada diri kita sebagai orang Kristiani. Nah, kedua identitas ini menuntut kesetiaan yang sama. Oleh karena itu, keduanya bisa menjadi suatu paradoks. Menjadi paradoks, saling bertabrakan satu dengan yang lain. Tetapi dua identitas ini bisa juga menjadi faktor komplementer, di mana keduanya saling mengisi dan saling melengkapi. Nah, kita akan menelisik lebih jauh bagaimana orang Kristen menghidupi kedua identitas yang bisa saling bertabrakan ini, tapi bisa juga saling komplementer ini. Dan saya mulai dengan pertanyaan mengenai pernyataan Pak Lemena, Pak. Ya. Okay. Apa opini Pak Berti tentang ucapan Pak Lemena bahwa kita memiliki dua identitas, Kristen dan sekaligus Indonesia? Iya, terima kasih Pak Arli untuk pertanyaannya. Jadi, memang Pak Lemena ini berpikirnya sudah sangat maju ya. Padahal tahun berapa itu ya? Iya, pada masanya itu sudah luar biasa sekali. Karena dia berpikir bahwa orang Indonesia ini, terutama orang Kristen itu, adalah ya hidup dalam dua identitas. Dia Kristen, tetapi dia juga orang Indonesia, atau dia bahkan menyebutnya kita warga negara kerajaan sorga, tapi juga sekaligus warga negara Indonesia. Kira-kira begitu. Dan dia tidak ingin kita melupakan itu. Maju karena baru sekarang ini kan kita berpikir bahwa manusia itu hybrid sebetulnya. Gitu ya. Kita sekarang menggunakan nama hybrid bahwa manusia ini, saya orang Ambon, tapi pada saat yang sama saya juga orang Kristen, saya orang Indonesia, saya Bapak, saya punya peran begitu banyak, dan setiap hari kita bergonta-ganti peran. Setiap saat kita gonta-ganti peran ya. Sehingga kita menjadi manusia yang dibilang hybrid. Tapi dalam konteks yang seperti ini, Lemena ini cuma memfokuskan diri dengan mengatakan, gereja, kira-kira begitu ya. Jangan lupa Anda Kristen, tapi juga Anda Indonesia. Karena memang bagi saya ucapan Lemena ini tidak bisa dilepaskan dari situasi dia pada masa itu ya. Di mana orang Kristen pada masa itu merasa, karena sebagai orang Kristen dari Belanda yang berpikir dualistik, orang Belanda Kristen kan berpikir, atau kekristenan dari Barat pikirannya kan dualistik ya, bahwa kita ini orang yang baik, situ yang jahat, yang bukan seperti kita itu jahat. Kami ini orang ya anak Tuhan lah, yang situ anak setan, kami anak terang, situ anak kegelapan. Pikirannya dualistik itu yang dibawa oleh Belanda, kekristenan Belanda kepada kekristenan di Indonesia. Kita warisi semangat dualistik dan polaristik itu, sehingga kita seringkali hanya berpikir kita cuma Kristen tok, tidak menjadi bagian Indonesia. Padahal ketika itu merasa diri sebagai Indonesia itu penting banget untuk membangun kesatuan dan persatuan Indonesia yang pada saat itu baru merdeka.
ketika kita berpikir hanya sebagai Kristen saja, ini apalagi dalam pikiran yang sangat dualistik tadi, kita nggak akan memberikan kontribusi apa-apa bagi Indonesia yang sedang berjuang untuk mempersatukan dirinya. Kita bahkan bisa menghancurkan negara yang masih baru ini. Nah, di dalam konteks itu menurut saya situasi yang seperti itulah yang mendorong Lemena juga mengatakan, jangan lupa, you Kristen tapi you juga Indonesia loh. Sebelum lebih lanjut membahas ini Pak, berarti mungkin bolehkah sedikit memberikan penjelasan tentang Pak Lemena ini? Mungkin ada banyak yang tidak mengenal. Oke. Ya. Pak Lemena itu wakil presiden Republik Indonesia pada zaman Soekarno. Dia itu seorang tokoh GMKI, seorang pemikir, seorang dokter. Kalau Anda pergi ke puskesmas di seluruh Indonesia ini, maka Anda tahu bahwa puskesmas itu adalah gagasannya Pak Lemena. Jadi dia berpikir, kok rumah sakit itu besar-besar semuanya, sementara penduduk Indonesia begitu banyak, sampai di kampung-kampung itu begitu banyak. Gimana membuat supaya ada rumah sakit kecil-kecil di perkampungan itu, supaya masyarakat mudah terjangkau di dalam pelayanan kesehatan. Muncullah idenya puskesmas. Nah, jadi istilah puskesmas itu muncul dari ide dan merupakan ide dan gagasan Lemena itu. Pada saat Pak Harto yang mewujudkan ya, bukan Pak Karno ya? Soekarno, dari Soekarno sudah diwujudkan itu. Jadi memang itu sudah dilakukan itu. Jadi kalau kita sekali lagi kita menikmati pengobatan melalui puskesmas itu, itulah adalah ide dan gagasan dari seorang Lemena, kan gitu. Dan dia ini seorang yang cerdas, pintar sekali, seorang yang paling dipercaya oleh Soekarno. Sehingga ketika Soekarno pergi ke luar negeri, dia menyerahkan jabatan pejabat presiden itu kepada Lemena. Jadi 7 kali dia pernah menjadi pejabat presiden. Lemena ini, sepanjang Soekarno keluar negeri ada urusan apa, kan di sini kosong. Maka mesti ada yang memimpin kan. Maka dia jadi pejabat presiden 7 kali. Dia seorang yang dipakai terus di berbagai era ya. Jadi memang dia seorang besar, seorang yang sangat pelayanannya luar biasa. Kalau Anda pergi ke rumah sakit Cikini, itu juga usaha dan perjuangan dari seorang Lemena. Gitu. Jadi sebetulnya dia telah menorehkan begitu banyak jasa untuk bangsa Indonesia ini. Kembali kepada gagasan Pak Lemena, kita ini adalah punya 2 identitas, Kristen dan Indonesia. Simple ya Pak sebenarnya. Tapi jangan-jangan ada gagasan yang sangat mendalam di balik. Bisa sedikit mengelaborasi apa sih yang dimaksud oleh Pak Lemena buat kita ini warga negara kerajaan surga dan warga Indonesia juga, dan dasar pemikirannya apa sih Pak? Yes, ya sebetulnya yang Lemena ingin katakan adalah kekristenan itu menuntut loyalitas yang total, ya. Tetapi keindonesiaan juga menuntut loyalitas yang total. Ya. Satu agama bagi Lemena itu tidak pernah berkembang di tengah konteks yang kosong, di satu daerah kosong, vakum, ya. Tetapi satu agama seperti kekristenan seperti yang kita alami itu, dia berkembang di satu konteks tertentu. Kalau kita menerima kekristenan dari Barat di dalam konteks yang homogen, di mana di sana pada masa itu yang ada cuma orang Barat, orang kulit putih, dan semuanya Kristen, maka sekarang kekristenan yang kita hidupi di Indonesia ini, yang kita hayati di Indonesia ini, ada di dalam konteks yang sama sekali beda dengan konteks Barat. Konteks yang kita hadapi adalah konteks di mana kita berhadapan dengan keanekaragaman agama, keanekaragaman etnik, keanekaragaman budaya, keanekaragaman bahasa, ada persoalan ketidakadilan di sini. Inilah konteks kekristenan kita. Oleh karena itu kekristenan itu seharusnya memberikan kontribusi bagi Indonesia yang beraneka ragam, ya, etnik, agama dengan segala macam. Tetapi sebaliknya keindonesiaan itu memberikan kontribusi kepada kekristenan supaya kekristenan tidak menjadi kekristenan yang eksklusif, yang polaristik, yang berpikir merasa bahwa
cuma kita sendiri yang ada di dunia ini, atau merasa bahwa kitalah yang paling dicintai oleh Tuhan. Nggak bisa. Kekristenan ada di dalam situasi yang aneka ragam, di mana dia harus hidup menyesuaikan diri di tengah-tengah situasi ini, dan dia memberikan kontribusi sekaligus ke Indonesian. Jadi dia kekristenan memberikan kontribusi bagi kebaikan Indonesia yang beraneka ragam, tetapi keanekaragaman Indonesia juga memberikan kontribusi kepada kekristenan supaya kekristenan tidak eksklusif, ya, tidak menjadi kekristenan yang polaristik, tidak menjadi kekristenan yang fundamentalistik, yang radikalistik dengan segala macam, tetapi kekristenan yang ramah terhadap semua orang. Jadi beriman sekonsistennya dengan iman Kristiani. Betul. Dan apakah berkarya seoptimal mungkin bagi kebaikan negeri, begitu? Betul, betul. Jadi bertotalitas loyal kepada kekristenan kita, tetapi dalam konteks Indonesia yang beraneka ragam, di mana kita nggak bisa melihat yang lain sebagai musuh, tidak bisa melihat yang lain itu sebagai kompetitor atau lawan, tetapi sebagai saudara sebangsa. Karena kita hidup di tengah-tengah beraneka ragam itu. Kita harus menerimanya sebagai satu realitas pemberian Tuhan. Artinya kekristenan yang lahir dari negeri yang homogen itu, Betul. itu mesti betul-betul karena pengaruh Indonesia yang majemuk menyadari bahwa ya hidup ini tidak homogen. Betul. Ini Betul. Ciptaan Tuhan itu bukan hanya orang beragama Kristen, orang etnis tertentu. Betul. Pada saat yang sama, apa yang disumbangkan kekristenan pada Indonesia, Pak? Apa yang disumbangkan oleh kekristenan bagi Indonesia adalah gimana memelihara supaya keanekaragaman itu bukan sebagai alat atau kesempatan untuk pemecah belah, tetapi justru menjadi perekat di tengah-tengah keanekaragaman ini. Sehingga kekristenan justru menjadi jembatan-jembatan di tengah-tengah perbedaan itu. Kekristenan juga memberikan kontribusi supaya bangsa ini jadi lebih maju, kan gitu. Karena kita kan waktu itu bangsa yang ketika Lemena bicara, kita bangsa yang masih baru, yang masih bergumul dalam persatuan kita juga masih lemah, yang bergumul dengan persoalan ekonomi kita, masih bergumul dengan persoalan politik, di tengah-tengah situasi yang kayak begitu, yang masih semrawut, kekristenan ini memberikan kontribusi bagi bangsa ini, supaya tetap maju, tetapi tetap satu, kan gitu. Tetap bisa Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu seperti itu. Jadi nilai sebenarnya kalau kita lihat nilai-nilai yang disampaikan Pak Leman itu sangat kompatibel dengan yang sekarang sedang digulirkan kembali, itu nilai trinitarian. Betul. Kesediaan saling ada perbedaan tapi saling berkarya bersama, begitu. Betul, betul, betul. Oke. Kita akan lanjutkan percakapan kita, masih akan ada hal-hal yang menarik tentang dua identitas orang ini, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih bersama kami dalam Acara Agama Kasih Indonesia. Kita bicara tentang dua identitas orang Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Pati. Saya Arlen Sarosa, pemandu percakapan kita. Kita tadi udah berbicara tentang apa yang dimaksud dengan dua identitas itu. Sekarang kita agak lebih masuk ke dalam lagi. Tadi kan kita mengatakan, Pak, dua identitas ini sebagai orang Indonesia, sebagai warga kerajaan sorga ini bisa komplementer, bisa juga saling bertentangan. Nah, pertanyaan saya adalah, dalam situasi apa saja Kak identitas kita ini bisa bertentangan, Pak? Yang terutama, Pak Arli, ketika kekristenan itu kita perlakukan sebagai semacam sebuah ideologi yang tertutup, ya. Oke. Jadi kita anggap bahwa ini identitas kita, identitas tertutup yang mengisolasi diri kita dari yang lainnya, yang tidak peduli dengan realitas yang keanekaragaman ini. Oleh karena itu kita merasa lebih oke, kita merasa oke sebagai Kristen, maka aku paling benar. Kan gitu. Kita pertahankan itu, kitalah yang paling benar di dalam segala hal. Kan gitu. Muncul pertanyaan, memangnya nggak boleh kalau kita ngaku bahwa kita yang paling benar? Kita yang paling benar dari semuanya. Ini jawaban yang agak-agak susah juga nih pertanyaan ini, ya. Persoalannya begini, Pak Arli. Ketika seorang merasa diri paling benar, pertama dia nganggap menyombongkan diri. Gitu ya. Secara rohani dia pongah. Kedua, tidak ada sesuatu yang dia pegang, seseorang pegang itu stagnan. Yang dia bilang, ini yang paling benar. Satu saat dia akan berubah juga. Dinamika. Apa yang saya pegang pada saat SD, berubah pada saat saya SMP, berubah pada saat SMA, berubah ketika saya masuk sekolah teologi, berubah dan berubah terus. Jadi yang saya pikir yang paling benar ini, ketika SMP atau SMA, saya bilang, ini yang paling benar. Toto saya mengalami perubahan sendiri. Oh, tetap ada yang paling benar juga pada akhirnya, kan? Iya, tetapi tetap berubah lagi. Berubah lagi. Artinya memang yang paling benar itu cuma Tuhan. Yang kita pegang itu selalu berubah, mengalami perubahan. Jadi kalau kita mengatakan kita yang paling benar yang mana? Karena kita sendiri akan berubah juga. Gitu ya. Jadi oleh karena itu, kecuali kita memegangnya di dalam kerendahan hati dengan berpikir bahwa apa yang iman saya ini adalah sebuah peziarahan sebetulnya, yang membuat saya akan mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman iman baru yang membuat mungkin saya berubah mengalami perubahan terus menerus dalam pemahaman saya tentang Allah, tentang kekristenan itu sendiri dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan kita yang paling benar, ini punya persoalan teologis yang berat, karena bagi saya yang benar itu cuma satu, cuma Tuhan. Ya, yang sedangkan kita ini mengalami perubahan-perubahan. Yang kedua, ketika kita menganggap kekristenan sebagai sebuah ideologi, kita berpikir juga kita yang paling baik. Orang Kristen selalu menganggap diri, kamilah yang paling baik. Tapi pertanyaannya, betulkah orang Kristen yang paling baik? Ada banyak tulisan-tulisan buku-buku yang kita bisa baca, ya, Pak Arli, ya. Misalnya tulisan-tulisan dari misalnya Albert Camus. Kita baca tulisan-tulisan pemikir-pemikir yang kita sebut sebagai non-Kristen, tetapi juga bahkan anti-Kristen. Tapi kalau kita baca tulisan-tulisannya, itu nilainya sangat Kristiani. Ya, nilai cinta, nilai keadilan, nilai kesetaraan, itu banyak sekali penulis-penulis yang non-Kristen tapi nilainya sangat Kristiani. Ya, universal dan identik dengan nilai Kristiani. Tentu nilai universal tapi identik dengan Kristiani. Sebaliknya, kita yang mengatakan diri baik nih, orang Kristen, seringkali tulisan-tulisannya, khotbah-khotbahnya, pemikiran-pemikirannya bahkan seringkali mendiskriminasi yang lain. Ya. Afrika Selatan misalnya, kita justru menciptakan teologi yang menindas kelompok kulit hitam di Afrika Selatan. Bagaimana orang Kristen menciptakan teologi yang menindas kaum perempuan. Sekarang banyak orang Kristen yang menciptakan teologi yang menindas orang LGBT, kan gitu. Begitu banyak orang menciptakan teologi yang justru melegitimasi kapitalisme yang mengeksploitasi seluruh umat manusia dan alam raya ini, yang menghancurkan segala sesuatu, kan gitu. Baiknya di mana? Gitu ya. Jadi kita ketemu ada banyak orang yang non-Kristen
menyuarakan hal-hal yang baik, yang sangat Kristiani. Sebaliknya ada banyak orang yang Kristen, menyebut diri Kristen, menyuarakan hal-hal yang sangat tidak Kristiani. Kebalik ya. Ya, itu kan sama seperti ketika si Nabi Elia dikejar-kejar oleh seluruh bangsa Israel. Siapa yang menyelamatkan dia? Yang menyelamatkan dia adalah janda di Sarfat. Kan gitu. Jadi ternyata yang namanya kebaikan itu bukan cuma miliknya orang Israel, tetapi juga miliknya janda di Sarfat. Seperti Yesus punya perumpamaan, yang memberikan bantuan itu bukan orang Yahudi, tetapi justru orang Samaria yang baik hati. Artinya apa? Kebaikan itu bukannya milik Kristen, tapi milik semua orang. Dan Allah bisa pakai semua orang. Jangan kita pernah mengklaim sedikit pun bahwa kita baik, yang lain tidak baik. Karena Allah bisa pakai siapapun saja. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan siapapun yang juga dianugerahi kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, ketika kita berpikir kekristenan itu sebagai sebuah ideologi yang tertutup, maka kita berpikir gini, yang lain itu, yang berbeda dengan kita itu kompetitor. Yang dikalahkan ya. Harus kita kalahkan, dia harus seperti kita. Kita harus hantam dia, bila perlu binasakan dia, dan sebagainya. Pikiran-pikiran seperti itu pikiran-pikiran pada abad pertengahan. Yang sebetulnya sudah harus kita tanggalkan. Oleh karena itu sekarang kita harus mengalami semacam perubahan paradigma ya. Bahwa kekristenan itu bukan lagi sebuah ideologi yang membuat kita tertutup, yang melihat yang lain itu sebagai musuh, sebagai kompetitor, yang lain itu tidak baik, yang lain itu tidak benar, dan sebagainya. Tetapi kekristenan itu justru kita harus ubah menjadi sebuah nilai yang justru membangun kemanusiaan, keadilan. Jadi identitas sebagai orang Kristen dapat bertentangan dengan identitas sebagai warga negara Indonesia kalau atau ketika kita memiliki pandangan yang eksklusif. Betul. Dan pemahaman itu stagnan. Betul. Tadi kan kita paling benar, paling baik, dan yang lain adalah kompetitor yang mesti paling tidak kalau nggak bisa disingkirkan, diperlemah atau dikalahkan begitu. Betul. Didiskriminasi, disubordinasi. Betul. Itu akan bertentangan. Betul. Artinya sebenarnya dengan sendirinya kalau kita kalau kita berpikir terbuka, lalu melihat bahwa kebaikan itu bisa ada di mana saja, Betul. Kebenaran juga bisa datang dari siapa saja, maka kita identitas ini dapat berjalan dengan beriringan begitu, Pak. Betul. Bukan cuma beriringan, bisa bekerja sama. Oke. Kan yang penting kan bukan persoalan kita berjalan bersama, tapi gimana kita bisa bekerja sama untuk membangun keindonesiaan, membangun kemanusiaan, membangun seluruh ekologi ini. Karena yang dunia ini, karena yang kita butuhkan sekarang adalah yang saya namakan satu peradaban ekologis sebetulnya, di mana kita bersahabat dengan siapapun termasuk dengan alam raya ini. Ya, karena kalau kita membuka diri untuk bersahabat dengan siapapun, berteman dengan siapapun, bersaudara dengan siapapun, termasuk dengan alam raya ini, maka kita akan menciptakan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia yang beraneka ragam, termasuk dengan alam raya ini. Tapi kalau ketika kita mulai membangun sekat-sekat terus, maka yang terjadi adalah kita cuma mewariskan kepada generasi selanjutnya adalah konflik demi konflik, permusuhan demi permusuhan, peperangan demi peperangan, dan sebagainya. Yang sekarang mesti kita katakan stoplah dengan itu semua. Oke, Pak. Kan orang suka mengatakan bahwa kita harus atau tidak boleh malu lah untuk menunjukkan identitas kita. Bagaimana menjaga ketegangan kreatif antara menunjukkan identitas sebagai orang Kristen di tengah-tengah tadi kita harus bersikap terbuka. Sebab kalau kita tertutup lagi karena kita yang paling benar itu nanti bertentangan lagi. Bagaimana menjaga ketegangan kreatif ini, Pak? Ya. Kadang-kadang ketika orang mengatakan kita harus menunjukkan identitas kita, yang mereka maksudkan adalah simbol-simbolnya, Pak. Oh. Kalau identitas kita berarti aku harus pakai salib yang besar. Kalau ke gereja harus bawa Alkitab. Kalau you nggak bawa Alkitab, you artinya you malu sebagai orang Kristen. Saya masih ingat itu digituin oleh pendeta yang mengatakan you harus bawa Alkitab, karena tidak bawa Alkitab karena you malu. Apa yang malu di hadapan kalau engkau malu mengaku
mengakuiku di hadapan orang, maka aku akan malu mengakuimu, kan pakai ayat lagi kan gitu lah. Lalu kemudian kalau bisa mobilnya dikasih cap-cap kekristenan, sebagai stiker-stiker kekristenan dengan segala macam apapun simbol-simbol kekristenan itu begitu banyak. Tapi yang kita maksudkan itu kan situasi luar sebetulnya, yang cuma pernik-perniknya aja. Padahal yang dibutuhkan di dalam satu kekristenan itu bukan sekedar pernik-pernik identitasnya, bukan di dalam konteks pernik-pernik itu, tetapi identitas kekristenan itu ada di dalam konteks buahnya, ya, di dalam konteks bagaimana kita semua menjiwai iman kita kepada Tuhan yang penuh cinta itu, lalu kemudian kita menghadirkan cinta itu di tengah-tengah dunia ini. Bisa jadi, jangan berpikir bahwa kalau ketika kita menghadirkan kekristenan yang penuh cinta, kita jadi berbeda. No, bisa jadi sama dengan yang lain, tetapi cinta dengan cinta saling bertemu, karena Allah juga bekerja di tempat yang lain juga. Jadi yang namanya cinta yang kita hayati sebagai seorang Kristen tidak akan selalu cinta yang eksklusif milik Kristen. Cinta Allah itu juga bekerja di semua bangsa, semua agama yang bisa. Allah sudah ada di sana katanya. Jadi ketika kita menunjukkan identitas bukan pada aspek yang sifatnya luar, tadi simbol-simbol itu, melainkan identitas yang paling hakiki tadi soal cinta kasih, memperjuangkan keadilan, membela yang benar, itu yang kita perlihatkan. Maka sebenarnya akan kompatibel dengan keindonesiaan kita, karena boleh jadi orang beragama lain, orang beretnik lain memperjuangkan hal yang sama, atau dia punya identitas yang sama juga dengan kita. Betul. Jadi bisa saja dia seorang Islam atau Hindu atau Buddha atau Konghucu atau agama lokal, tetapi mereka memperjuangkan kebaikan, cinta, keadilan, memperjuangkan kemanusiaan, mereka memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan hak asasi manusia yang seperti juga kita perjuangkan. Sama. Kita bisa bekerja sama, ternyata Allah bekerja di mana-mana. Kan kita harus merayakan itu. Kan gitu. Sehingga kita tidak mengatakan Allah cuma bekerja di tempatku saja. Tidak. Ternyata di dalam, ketika kita membaca Alkitab, kita akan melihat ternyata Allah bekerja dimanapun, di mana-mana, dan Allah bisa pakai siapapun. Kan gitu. Dan kita harus merayakan itu. Kita tidak mengeksklusifkan diri, mengatakan nih itu Allahku dan dia cuma bekerja di dalam diriku saja dan di dalam kelompokku saja. Aku akan memperjuangkan kebaikan, yang lain tidak, jahat semua. Wah, tidak. Karena ternyata Allah itu bekerja di semua agama, semua orang, semua bangsa dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang kita perjuangkan, termasuk keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan sebagainya, itu ternyata bisa match dengan yang diperjuangkan orang lain juga, karena Allah juga bekerja di tempat-tempat lain juga. Kan gitu. Ini adalah kesempatan bekerja sama. Jadi sebenarnya kita bisa, ketika nilai-nilai yang kita anut, yang kita pegang, yang asasi ya, yang merupakan identitas kekristenan kita, sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai entah yang ada dalam keindonesiaan kita, kebangsaan kita, juga dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama-agama lain. Jadi dengan mengatakan soal identitas, kita justru harus betul-betul menunjukkan identitas kita yang hakiki itu, supaya keindonesiaan kita terlihat di situ gitu. Betul. Jadi artinya bahwa identitas kita di dalam konteks yang substantif ya, bahwa nilai cinta, nilai kasih, nilai keadilan, nilai kesetaraan, egalitarianisme dan sebagainya yang kita perjuangkan itu bisa jadi kompatibel dengan nilai-nilai yang ada di umat lain perjuangkan, di mana kita semua bisa bekerja sama dan kita merayakannya. Dan itulah keindonesiaannya. Betul. Jadi keindonesiaan, kekristenannya itu bertumpang tindih sebenarnya. Betul. Jadi nggak bisa jangan dipertentangkan. Tidak perlu dipertentangkan. Aku Kristen, aku Indonesia, jangan dipertentangkan. Betul. Oke, sangat menarik saudara-saudara, tapi kita berhenti sejenak untuk memberi kesempatan bagi beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya, Aryan Sulaso dan Bapak Pendeta Dr. Albert Pati dalam acara Agama Kasih Indonesia di channel YouTube YKB Gigai TV, dan kita sedang berbicara tentang dua identitas orang Kristen. Kita berada pada segmen yang terakhir, saudara, tapi tentu saja Anda masih dapat memberikan komentar Anda atau pertanyaan Anda di kolom komentar yang nanti akan direspons oleh Pak Pati pada waktunya. Ini segmen terakhir, Pak, ya. Saya ingin manfaatkan dengan sebaik-baik ini supaya Pak Pati bisa menjelaskan lebih mendarat lagi, lebih spesifik lagi. Nah, bagaimana identitas kekristenan itu yang hakiki tadi itu ya Pak, apa soal cinta kasih, keadilan diejawantahkan dalam kehidupan secara praktis lah begitu, Pak. Kan ngomong keadilan kan luas, cinta kasih luas, kebenaran luas. Bagaimana praktisnya, Pak? Ya, menarik ini pertanyaan, Pak. Jadi untuk mengejawantahkan nilai-nilai hakiki itu ya, substantif tadi, maka yang pertama yang mesti dilakukan adalah orang Kristen itu mesti memiliki hati yang damai dulu di dalam dirinya ya. Karena orang tidak akan bisa menceritakan atau memberlakukan perdamaian kalau dalam dirinya sendiri penuh dengan konflik, penuh dengan permusuhan. Dia mesti punya hati yang damai supaya dia juga mampu menjadi sesama bagi yang lain. Dia harus juga menghayati dirinya sendiri dengan spiritualitas yang memungkinkan dia untuk mampu menciptakan keadilan bagi yang lain. Oleh karena itu lawan yang terberat yang sering kali kita hadapi justru egoisme dan selfishness kita sendiri ya. Sepanjang kita masih dikuasai egoisme, baik egoisme pribadi maupun egoisme kelompok, atau selfishness pribadi maupun kelompok, atau primordialisme, maka kita akan sulit sekali menjadi sesama bagi yang lain. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah itu. Kita harus mengubah dulu diri kita untuk berjuang melawan egoisme kita, berjuang melawan selfishness kita untuk betul-betul membiarkan kasih Kristus itu ya menguasai kita ya. Tanpa itu kita apapun yang kita perjuangkan meskipun kelihatannya baik, yang kita perjuangkan egoisme kita, yang kita perjuangkan selfishness kita. Motifnya dulu ya Pak ya. Betul. Nggak ada gunanya orang memberi sesuatu dengan motif yang buruk. Memberikan baik, tetapi kalau motifnya buruk tetap aja buruk kan gitu ya. Jadi nggak selalu memberi itu yang kelihatannya baik itu baik. Karena semua tergantung motifnya. Sama, nggak selalu apa yang gereja lakukan yang kelihatannya baik itu baik, tergantung motifnya. Kalau memang motifnya adalah untuk kepentingan kebaikan semuanya, memang didasarkan cinta yang tulus, yang genuine, maka nggak ada masalah, dia akan pasti membangun. Tapi ketika dia dilakukan oleh karena punya kepentingan-kepentingan lain, hanya karena ketakutan, misalnya, itu nggak akan jadi berkat apapun. Oleh karena itu memang, di dalam konteks seperti ini, gereja pertama-tama memang kita semua harus berani untuk melawan egoisme, selfishness kita. Kita harus hidup di dalam kedamaian dengan diri kita sendiri juga. Dan kita yang kedua, yang lain adalah kita harus membuka diri, membuka mata seluas-luasnya. Sebetulnya kita berhadapan dengan persoalan apa? Konteks kita selalu memanggil kita untuk merespons dengan baik. Karena sekali lagi agama itu, kekristenan itu tidak hidup dalam satu situasi yang vakum. Selalu ada persoalan yang begitu banyak. Misalnya sekarang COVID-19.
COVID-19 itu memanggil kita untuk lakukan apa sebetulnya? Pernah dalam satu masa, kekristenan itu hidup pada abad pertama, hidup di tengah-tengah pandemi cacar air. Ya, ketika itu orang-orang pada masa itu berpikir untuk menghentikan pandemi ini, maka orang harus dikorbankan kepada dewa-dewi supaya pandemi ini selesai. Karena pandemi ini adalah merupakan hukuman dari dewa-dewi terhadap manusia yang berdosa. Tapi orang Kristen pada saat itu, abad-abad pertama itu mengatakan bukan itu. Kalau saat kami itu percaya kepada Allah yang bukan menunggu korban kamu, tapi Allah yang mengorbankan diri untuk kamu. Oleh karena itu orang Kristen waktu itu menyediakan diri untuk melayani para korban yang kena cacar air itu. Oke, kalaupun kita mati tapi kita hidup untuk kemanusiaan seperti yang Yesus lakukan kepada kami. Efeknya kekristenan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Kan gitu. Tapi kan bukan mereka nggak cari jiwa-jiwa pada saat itu. Mereka hanya ingin melayani. Kan Seperti gitu ya. Melayani. Betul. Oleh karena itu sebetulnya di tengah-tengah situasi yang ada sekarang, efek dari COVID-19, efek dari persoalan ekonomi, sosial, politik, penindasan, ketidakadilan yang terjadi, orang Kristen harus bertanya apa yang Allah mau saya lakukan di dalam konteks yang sekarang ini. Jadi berdamai dengan diri, kenali konteks dengan baik, Betul. sehingga oleh itu mengenali bagaimana nilai-nilai itu diejawantakan begitu. Betul. Kalau mau minta evaluasi sedikit dari Pak Berti. Oke. Ya, apakah gereja-gereja kita di Indonesia ini, gereja-gereja yang ada di Indonesia sudah betul-betul menghayati dua identitas ini sebagai gereja yang betul-betul Indonesia, bukan sekadar gereja yang ada di Indonesia. Ada di sini tapi sebenarnya hatinya di tempat lain, atau konteksnya masih konteks dari negeri leluhurnya begitu. Apakah gereja-gereja sudah menghidupi dua identitas ini, Pak? Saya harus katakan bahwa ada gereja-gereja yang sudah mulai menghayati ya keindonesiaannya ya. Mereka berpikir dalam konteks kebangsaan, bangsa yang beraneka ragam, menghormati mereka yang berbeda, lalu bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun keadilan. Ada gereja-gereja seperti itu. Tetapi bagi saya lebih banyak lagi justru gereja-gereja yang sadar menekankan kegerejaannya, tetapi lupa pada keindonesiaannya. Gitu. Mereka lakukan apapun segala macam untuk kepentingan gerejanya, untuk supaya depositonya makin banyak, supaya gedungnya makin besar, supaya jumlah anggota jemaatnya makin banyak. Dia nggak peduli tentang Indonesia, kan gitu. Dia lupa tentang Indonesia, dia lupa bahwa dia diutus di tengah-tengah bangsa yang seperti ini. Oleh karena itu, sebetulnya yang saya sangat sayangkan adalah kita ini terlalu menekankan ke gereja, terlalu menekankan Kristen, sehingga kita lupa Indonesia. Yang kita butuhkan sekarang adalah kita kurangin kekristenan sedikit supaya bisa makin ke Indonesia. Maksud saya adalah hanya ketika kita menjadi makin Indonesia dengan nilai-nilai kekristenan yang kita bawa, nilai-nilai substansi kekristenan, kita betul-betul berbaur di dalam keanekaragaman yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan untuk kita ini. Bukan kita hidup di dalam segeto-geto, bukan kita hidup dengan mengisolasi diri, menganggap yang lain tidak ada atau yang lain tidak kita perlukan, tapi sebaliknya kita justru harus menyangkal diri seperti Yesus yang menyangkal diri lalu meninggalkan kemuliaannya lalu masuk, bahkan sampai menjadi budak, artinya masuk sampai ke bawah, ke tengah-tengah persoalan masalah kemanusiaan itu sendiri. Apa yang dapat membuat gereja kalau seperti Bandul ya tadi Pak, Bandulnya itu sekarang lebih pada gereja daripada keindonesiaannya, bahkan ada jauh banget sehingga lupa keindonesiaannya. Apa yang dapat membuat Bandul ini ya ketengahlah bahwa kita ini Indonesia, kita ini Kristen, tapi kita juga Indonesia, kita ini gereja, bukan sekadar ada di Indonesia tetapi Indonesia berjuang bagi negeri. Apa yang bisa membuat gereja menggeser bandulnya, Pak? Ya, bagi saya sebetulnya kita harus mempelajari sekali lagi konteks keindonesiaan kita ya. Oke. Karena begini, ini menyangkut para pendeta juga ya, para rohaniawan seperti saya dan seperti Pak Arli gini. Ada banyak rohaniawan yang begitu menguasai Alkitab tapi tidak tahu Indonesia. Ya.
Mereka tidak tahu tentang persoalan hak asasi manusia, tidak pernah membaca soal sosiologi, tidak pernah tahu soal politik di Indonesia, tidak tahu soal korupsi di Indonesia, tidak tahu soal hancurnya hutan-hutan di Indonesia, tidak tahu tentang penderitaan para buruh di Indonesia, tidak tahu tentang penderitaan kaum perempuan, tidak tahu tentang trafficking, human trafficking, tidak tahu banyak hal tentang keindonesiaan, tidak tahu persoalan apapun, taunya cuma Alkitab. Ada apa-apa, kasih ayat. Tapi nggak tahu persoalan-persoalan yang lain itu. Dan ini berbeda sekali, Pak Arli, dengan teman-teman di Islam sekarang. UIN, terutama ya. Mereka itu dididik dengan memahami teologi Islam secara multidisipliner. Mereka harus membaca tentang hak asasi manusia di Indonesia. Mereka harus membaca tentang sosiologi di Indonesia, tentang politik di Indonesia, tentang komunikasi, tentang digital teknologi. Mereka harus baca semua, dan dari situ mereka disuruh merumuskan bagaimana keislamanmu di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Sehingga teman-teman Islam yang di lulusan-lulusan UIN itu luar biasa sekali. Mereka ada di Komnas HAM, mereka ada di Komnas Perempuan, mereka ada di kementerian, mereka ada di di bank, mereka ada di mana saja. Karena mereka dididik untuk berpikir multidisipliner. Sementara di kita begitu banyak pendeta-pendeta yang sangat menguasai Alkitab, tapi nggak tahu yang lainnya. Dan efeknya ya kita ciptakan begitu banyak umat yang pintar Alkitab, tapi tidak tahu tentang dunia. Dan sayang sebetulnya, dia nggak punya relevansi apapun bagi kehidupan kebangsaan, bagi kehidupan umat manusia, tidak bisa memberikan kontribusi bagi kebaikan bangsa. Dan menurut saya, sudah saatnya sebetulnya para pendeta, para rohaniawan, umat dididik untuk betul-betul memahami tentang keindonesiaan, terutama para pendeta, mulai tidak hanya membaca Alkitab, tetapi mulailah bergumul dengan berbagai persoalan-persoalan sosial, politik, ekonomi, ekologi, dengan segala macam, termasuk teknologi digital dengan segala macam, dan dari situ dia bisa merumuskan kira-kira kekristenan macam apa yang dibutuhkan di tengah berbagai complicated persoalan yang dihadapi oleh manusia Indonesia dan dunia ini. Jadi gereja dapat menarik bantuan itu kalau ia mengenali dengan baik, membaca konteks, tidak hanya membaca diri saja gitu. Betul. Jadi terlalu banyak membaca diri gitu. Kita baca teks tapi tidak baca konteks. Oke. Kalau begitu, kalau gereja sebagian besar tidak membaca konteks, apakah bisa kita harapkan dapat menyiapkan orang muda, umatnya, untuk menghidupi dua identitas ini, Pak? Susah. Kalau gereja sendiri, ternyata bandulnya masih bersebelah. Ya, oleh karena itu, dari situ saya ingin katakan bahwa tugas kita mendidik kaum muda kita, bukan saja di gereja, tetapi di sekolah-sekolah Kristen yang kita miliki, di universitas-universitas Kristen yang kita miliki itu, dengan pola berpikir, kemampuan berpikir yang memang bukan cuma menguasai bidangnya, tapi juga menguasai tentang keindonesiaan. Mereka tahu panggilan mereka di tengah-tengah Indonesia ini. Karena apa? Seringkali kita didik pemuda-pemuda kita hanya untuk berpikir gimana yuk jadi seorang dokter yang berhasil. Artinya jadi kaya. Seorang insinyur yang berhasil jadi kaya. Tapi nggak berpikir dalam konteks yuk berhasil menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Gitu. Jadi oleh karena itu yang kita harus berikan kepada teman-teman pemuda, adik-adik pemuda kita, remaja kita, adalah pikiran bahwa mereka ini dipanggil bukan cuma sekedar menjadi seorang profesional untuk melayani atau hidup menjadi karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan, tapi terutama mereka juga hidup menjadi seorang manusia yang melayani keindonesiaan, tempat di mana Tuhan mengutus mereka. Melayani di tengah-tengah masyarakat yang beragam, di tengah ketidakadilan, di tengah-tengah kemiskinan dan sebagainya. Ini panggilan kita. Jadi panggilan kita bukan jadi karyawan perusahaan. Kan kita sekarang semua dididik untuk jadi karyawan perusahaan. Semua berpikir untuk jadi karyawan perusahaan atau jadi birokrat. Tapi nggak berpikir gimana saya bisa memberikan kontribusi bagi bangsa, bagi dunia ini. Dan ini sebetulnya nilai-nilai ini yang selama ini agak terabaikan, yang mulai sekarang harus kita kerjakan. Jadi perlu segera bertobat, kembali menghayati betul yang dinyatakan oleh Pak Elemena ya, bahwa kita ini sekaligus warga kerajaan surga dan warga Indonesia. Mari membaca bukan hanya teks-teks kitab suci, bukan hanya membaca diri dengan ajaran-ajaran kita, tapi membaca
konteks. Baik, Bapak terima kasih atas percakapan kita pada episode kali ini, dan sahabat YKB sudah sangat jelas, mari kita menghidupi dua identitas ini. Kekristenan Indonesia, ketika identitas kita sebagai orang Kristen yaitu tadi yang fundamental tadi apa? Cinta kasih, keadilan, kebenaran, kita hidupi. Pada saat yang sama sebenarnya kita menghidupi keindonesiaan kita bersama dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, berbeda etnis dengan kita. Bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami melalui nomor 0812-8188-9191. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.